Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, semangat dan tidak pernah kehilangan akal untuk menjalani hidup setiap hari dengan bahagia. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menyertai kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara yang terkasih, kita jumpa lagi dalam pemahaman Alkitab Dewasa GKI Taman Cibunut, Bandung. Hari Rabu 17 Maret 2021. Tema kita pada PA hari ini adalah menahan hati. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada PA ini dari Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan 9. Mari saudara kita bernyanyi dari NKB nomor 16. Ku amat haus di gurun dosa. Di gurun dosa dan celah, tak ku dapatkan air yang segar. Tetapi ku hampiri salib Golgota, ku dapat air hidup yang benar. Hidup pada sumber air hidup, kuat jiwaku, bersuka hatiku. Hidup pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Segarlah air hidup dari Allahku, membuat hatiku terus bergema. Anugerah dan kemuliaan pun milikku, tetap puji Allah yang besar. Hidup pada sumber air hidup, buat jiwaku, bersuka hatiku. Hidup pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Oh ajaib dan berlimpah bagiku. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, terpancar air hidup dari Golgota. Engkau telah memberikan kepada kami air kehidupan untuk menuntun kami menjalani hari-hari kami dengan semangat dan percaya pada penyertaan-Mu. Sehingga kami syukuri, kami bisa melewati hari demi hari dengan kekuatan Tuhan. Dalam pemahaman Alkitab ini, di masa-masa Prapaskah ini, tolonglah kami ya Tuhan, supaya bisa menghayati firman-Mu dengan baik. Kami berserah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab kita dari Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini?
sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruh pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian saudara pembacaan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita menahan hati. Nas kita yang kita baca dari Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9 ini adalah salah satu nas dari 4 nas dalam Bilangan yang menunjukkan susunan pola yang sama. Susunan pola yang sama. Ada 4 nas ya, dan ini salah satunya Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Polanya seperti apa? Polanya adalah pemberontakan, kemudian hukuman, kemudian pengantaraan, dan kemudian pengampunan. Ada 4 susunan pola itu. Pertama pemberontakan, yang kedua hukuman, kemudian ketiga pengantaraan, yang keempat pengampunan. Kita lihat satu persatu 4 nas dengan susunan pola yang sama tadi. Kita mulai dari Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 3. Saudara bisa melihat sekilas, lalu saya akan simpulkan saja. Yang pertama diawali dengan apa tadi? Pemberontakan. Di situ diceritakan bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan karena nasib buruk mereka. Kemudian masuk pola kedua. Melihat sungut-sungut itu, Tuhan murka. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan melemparkan api di antara bangsa Israel. Dan kemudian masuk pola yang ketiga. Bangsa Israel meminta kepada Musa mengantarai kepada Allah untuk mohon ampun. Dan masuk pola yang keempat. Allah atau Tuhan mengampuni bangsa Israel. Dinamakan tempat itu Tabera, yang artinya api Tuhan telah menyala di antara bangsa Israel atau di antara mereka. Kisah yang kedua dalam Bilangan 12 ayat 2 sampai 16. Saudara bisa baca dan saya akan jelaskan kesimpulannya. Pola yang pertama apa? Pemberontakan, betul. Pemberontakan Miriam dan Harun yang mengatai Musa. Dan kemudian Tuhan marah. Pola yang kedua yaitu penghukuman. Tuhan marah
menjatuhi Miriam penyakit kusta. Kemudian pola yang ketiga, Harun datang kepada Musa, minta tolong kepada Musa supaya berbicara kepada Allah atau Tuhan, supaya Miriam ini disembuhkan dari sakit kustanya. Kemudian Musa mengantarai dan berkata kepada Tuhan. Dan pola yang keempat, pengampunan. Setelah 7 hari, Miriam sembuh dari kusta. Sekarang yang ketiga, saudara. Secara singkat dalam Bilangan 17 ayat 6 sampai 15. 12 suku Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, pemberontakan. Kemudian Tuhan murka mendatangkan kematian. Pola yang kedua, hukuman dari Tuhan. Lalu Musa mengantarai umat dengan Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memperingatkan 12 suku Israel itu dengan tongkat Harun yang berbunga. Dan kemudian murka Allah reda. Dan yang keempat, kisah yang kita baca menjadi materi pemahaman Alkitab kita hari ini, yaitu Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Demikian singkatnya juga. Bangsa Israel melawan Allah dan Musa dengan berkata demikian. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan yang hambar ini kami muak. Itulah perlawanan, kata-kata yang diungkapkan umat kepada Tuhan dan Musa. Lagi-lagi pola yang kedua, Tuhan menghukum mereka dengan cara menyuruh ular tedung ada di antara bangsa Israel dan memagut mereka. Siapa yang dipagut ular tedung itu, mereka mati. Kemudian bangsa Israel lari kepada Musa dan minta kepada Musa supaya mengantarai, pola yang ketiga, umat dengan Tuhan, dan berkata demikian di ayat yang ke-7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Dan setelah diantarai, pola yang keempat, pengampunan. Musa diminta oleh Tuhan untuk membuat ular dari tembaga dan digantung di atas tiang. Siapapun mereka yang terpagut ular tedung, saat mereka melihat ular tembaga yang digantung di atas tiang, mereka akan pulih atau hidup. Jadi polanya sama ya saudara. Pemberontakan, kemudian hukuman, pengantaraan, kemudian pengampunan. Terus saudara yang terkasih, bukankah pola seperti ini juga menjadi bagian dalam kehidupan kita? Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan ibu yang sakit keras bersama beberapa orang termasuk teman dari ibu ini. Ibu ini mengatakan sesuatu yang berbau bersungut-sungut.
atau protes kepada Tuhan. Dia bilang seperti ini, "Aduh, saya ini salah apa pendeta sama Tuhan? Ke gereja sudah, pelayanan sudah, persembahan perpuluhan juga sudah. Capek aku bingung. Tuhan itu maunya apa? Saya nggak tahu, Pak Pendeta." Setiap pendeta yang doain saya juga doanya kurang ampuh. Ya. Karena tidak banyak perubahan. Padahal saya juga suka sering ngasih keluarga pendeta. Yang dimaksud adalah memberi uang atau bantuan. Kemudian temannya ini nyaut dan berkata, "Alah, lo cerewet sama Tuhan," katanya. "Udah berserah aja." Ya, mereka kemudian sedikitlah beradu mulut gitu ya, tetapi tidak saling membenci. Namanya juga teman. Lalu pertemuan itu ditutup dengan doa. Ya, bersama-sama kami berdoa. Dan kemudian esokan harinya saya iseng menanyakan kabarnya seperti apa. Dan jawabnya adalah, "Puji Tuhan, pendeta. Lumayan semalam nggak terlalu sakit." Mungkin karena doa pendeta kali ya. Saya cuma berkata, "Ya puji Tuhan kalau begitu." Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang saya pikirkan adalah begini. Waktu peristiwa Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Setelah bangsa Israel melawan Tuhan dan Musa, dan saat Tuhan menyuruh ular-ular tedung itu menghampiri orang-orang Israel dan memagut kakinya, saya membayangkan bagaimana itu Tuhan menyuruh ular tedung itu berada di antara bangsa-bangsa itu. Saya ngebayangin caranya gitu loh. Apakah tiba-tiba dari langit ular tedung itu diturunkan, atau Tuhan ada angin besar kemudian Tuhan berkata, "Saya kirim hukum kamu dengan ular-ular tedung. Kamu akan dipagut mereka karena kamu melawan aku." Dan seterusnya dan seterusnya. Dan siapa yang terpagut akan mati. Gak dijelasin. Gak ada gitu. Yang saya bayangkan adalah ketika bangsa Israel melawan Allah, ya, kemudian ada ular tedung gitu yang memagut mereka, lalu dihubung-hubungkan. Oh, apakah ini Allah menghukum kami karena kami telah melawan Allah, sehingga ada ular-ular tedung di antara kami dan memagut kami sebagai hukuman dari. Jadi dikait-kaitkan gitu, saudara. Gimana menurut saudara? Saya nggak melihat ada sesuatu tuh di Alkitab. Ya, tetapi mungkin saudara akan berkata, "Loh, ditulis kok Pak di dalam Alkitab seperti itu." Ya, seperti dikatakan Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu. Jelas menyuruh. Ya, tapi kan yang saya pikirnya, kok tahu nyuruh gitu. Kok tahu bangsa Israel itu nyuruh. Ya, tapi ditulis Pak. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Biarin ya, ditulis. Karena ditulis menyuruh, entah caranya bagaimana, ular tedung itu memang didatangkan untuk menghukum. Bukan seperti perkiraan saya. Hanya kebetulan saja ada ular tedung, kemudian umat Israel merasa, oh ini hukuman Tuhan. Bukan seperti itu ya. Tetapi ular tedung itu disuruh. Oke, kita sampai di situ sepakatlah ya. Dan ditambah lagi, umat menghayati, mereka berdoa ya melalui Musa, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan." Di ayat yang ke-7 yang saya baca tadi. Jadi itu respon umat yang melalui Musa, dan itu menunjukkan bahwa mereka itu betul-betul merasa atau tahu
bahwa ular-ular itu disuruh oleh Allah. Kalau cerita ibu itu bagaimana sekarang? Yang sakit keras tadi. Dari mana dia tahu kalau Tuhan itu penyebab sakitnya? Sampai dia mengeluh, apalagi yang kurang di hadapan Tuhan. Ya, kalau ini mungkin benar Pak, dihubung-hubungin. Ya, karena nggak ada bukti tertulis. Ya seperti di Alkitab, arah mendatangkan penyakit Allah atau Tuhan menghukum ibu itu nggak ada tulisannya. Nah ini bisa saja khayalan. Ya gitu kita bisa mengatakan ya saudara ya. Itu bisa aja dikait-kaitkan gitu. Itu bisa seperti itu. Tetapi apapun juga saudara. Ini pemikiran dan perenungan saya. Memandang bilangan 21 ayat 4 sampai 9 yang betul-betul Allah bereaksi atas perlawanan umat dengan mengirimkan ular tedung tertulis dalam Alkitab dan juga reaksi ibu ini yang bisa kita lihat mengkait-kaitkan padahal belum tentu sakit itu adalah kiriman Tuhan untuk menghukumnya, tetapi kedua hal itu memiliki dua kemungkinan yang perlu kita renungkan. Kemungkinan yang pertama adalah peristiwa itu nyata, jelas, kita memberontak, lalu ada hukuman, kemudian ada pengampunan, dan kemudian kita dipulihkan. Ya. Lalu kemungkinan kedua bisa jadi seperti ibu tadi. Sesuatu yang kita rasakan belum tentu ada kaitannya dengan hukuman Tuhan. Peristiwa buruk yang kita alami ini. Begitu itu dua kemungkinan. Nah dari dua kemungkinan itu mau menunjukkan satu hal kepada kita. Justru disitulah orang beriman kelihatan seperti orang beriman. Maksud saya orang beriman itu ya seperti itu gitu. Jadi beriman itu tidak dibayangkan seperti air di danau yang tenang. Tetapi beriman itu juga kadang ada riak. Bahkan ada gelombang yang besar ya, ombak yang kadang tak terkendali. Justru itulah iman yang bekerja. Justru itulah cara berserah ya dalam sisi yang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara ingat cerita Yakub yang mau kembali ke tanah bapaknya. Dia begitu takut karena apa? Karena akan bertemu dengan Esau. Esau yang telah dikhianati, diambil hak kesulungannya. Dia begitu bergumul, takut. Sampai di tengah jalan, ia bertemu dengan Allah dan bergulat sampai pagi. Kakinya terplecok karena dipukul oleh Allah. Kakinya terplecok. Dan Yakub berkata demikian, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Itulah Peniel. Dan mulai saat itu apa yang terjadi? Yakub menjadi kuat. Semangat. Tidak takut bertemu dengan Esau. Karena pergulatannya dengan Allah. Jadi ketakutan Yakub adalah cara dia bergulat dengan Allah. Cara dia beriman. Cara dia memaknai imannya gitu. Begitu juga apa yang dilakukan bangsa Israel dan ibu yang sakit keras itu. Melawan Tuhan. Bersungut-sungut kepada Tuhan. Memang kelihatannya sekilas mata jelek. Kok kita bersungut-sungut. Kok kita marah melawan Tuhan gitu ya. Kok kita nuduh-nuduh Tuhan gitu. Tetapi itulah beriman. Sisi iman yang selama ini kita tolak. Ya, yang selama ini kita anggap tabu. Kok nuduh Tuhan. Kok melawan Tuhan. Kok marah sama Tuhan gitu. Tetapi itulah iman. Dia bergulat gitu. Ya, dengan ya ini pemaknaan iman. Dia bergulat dengan Tuhan.
memaknai apa sih yang sedang terjadi ini gitu. Di tengah kemarahannya dia terus memaknai apa ini Tuhan. Di tengah penolakannya terus memaknai ada apa. Sampai pada satu waktu semuanya tercerahkan gitu ya. Semuanya menjadi jelas. Semuanya menjadi terang. Dan akhirnya iman kita muncul. Kita melihat Tuhan sebagai musuh atau melihat Tuhan sebagai Tuhan yang menyertai kita. Ada hal yang menarik yang mau saya tunjukkan sama saudara. Kita lihat ular disuruh Tuhan untuk mempagut orang Israel yang melawan Tuhan. Membuat mereka mati. Tetapi ular yang sama. Yang dibuat Musa dari tembaga. Digantung di atas tiang. Setiap orang yang melihatnya. Mereka hidup. Ular mematikan. Tetapi ular juga yang menghidupkan. Kalau kita memandang. Setiap umat yang memandang ular itu. Dia menghidupkan. Ironis memang. Dan ini sama dengan Galatia pasal yang ketiga ayat 13. Saya akan bacakan untuk saudara. Dikaitkan dengan penyaliban Kristus. Demikian firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tetapi yang terkutuk digantung di atas kayu salib itu adalah Kristus yang memberi kehidupan. Saudara tadi menyanyi dari NKB nomor 16. Memperhatikan teksnya, saya bacakan ya. Ku amat haus di gurun dosa dan celah. Tak ku dapatkan air yang segar. Tetapi ku hampiri salib Golgota. Ku dapat air hidup yang benar. Ku hampiri salib Golgota. Salib Golgota. Tempat penyiksaan dan kematian. Justru disitulah ku dapat air hidup yang benar. Itu ironis, saudara. Nah, disinilah pergumulan iman kita setiap kali. Setiap ada sesuatu yang tidak ideal, kita selalu berontak iman kita. Mengapa Tuhan menghukum? Tetapi di satu sisi nanti kita tenang dan merasakan, oh ini maksud Tuhan, Tuhan yang menyertai. Tuhan menghukum, apa Tuhan yang menyertai? Tuhan yang membuat semuanya berantakan, apa justru Tuhan yang sedang mengajak kita melewati semua persoalan ini dengan sekuat-kuat tenaga kita. Jadi ini pergumulan yang hebat. Tuhan ya yang tadi ular ya yang mematikan atau dia menghidupkan justru. Tuhan yang terkutuk itu justru Tuhan yang menghidupkan saya gitu. Air di bukit Golgota mana ada yang menghidupkan, tetapi disitulah tempat kehidupan yang menyegarkan itu. Jadi saudara, tema kita menahan hati bukan menurut saya loh ya. Tidak cuma sekedar menahan supaya kita tidak sungut-sungut atau melawan Allah. Justru menahan hati itu bagi saya menahan untuk tidak berhenti bergulat dengan Allah itu sendiri. Coba perhatikan bangsa Israel. 4 kisah dengan pola yang sama. Bersungut atau melawan Allah, Allah murka. Umat Israel tidak pergi dari Allah menjauh. Tetapi malah mendekat kepada Allah, mohon ampun. Kemudian pola yang keempat, Allah mengampuni mereka. Jadi seolah-olah kita semua dibuat melihat gitu. Bahwa sekejam-kejamnya kalau kamu yakini ini Allah yang buat situasinya buruk untuk kamu. Dia juga yang akan memulihkan kamu. Tetaplah bersama Allah.
tetaplah bergulat bersama Allah. Jangan meninggalkan Allah. Sekalipun kamu bersungut-sungut dan melawan Allah karena kamu pikir Allah yang melakukan semua keadaan buruk ini, pikirkanlah itu, gak apa-apa. Tetapi tetaplah bergumul dengan Allah. Suatu hari kamu akan melihat sebetulnya Allah itu sedang menghukum kamu, mencelakai kamu, membuat hidupmu buruk, atau justru Allah selama ini menyertai kamu melewati hal-hal yang buruk, dan pada akhirnya Allah membuatmu mengalami hidup yang segar di tengah segala situasi apapun juga. Menahan hati, bergulatlah dengan Allah. Curigalah kepada Allah. Mungkin kita perlu bersungut-sungut sebagai proses beriman kita. Mungkin kita perlu ada dalam kondisi tidak terima dengan semua kondisi ini. Karena apa yang kulakukan sudah benar di hadapan Allah. Kita menjadi marah kepada Allah. Tetapi jangan lepas bergulat dengan Allah. Suatu kali kita akan melihat kita berlawanan dengan Allah yang membuat nasib kita atau jalan kita atau hidup kita berantakan, atau justru kita sedang bersama Allah yang menyertai kita, membentuk kita di tengah segala situasi buruk yang pernah kita alami. Tetaplah menahan hati untuk tidak meninggalkan Allah. Bergulatlah dengan Allah. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu. Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk melihat bagaimana iman itu bekerja. Engkau sungguh membuka lebar bagaimana kami memaknai semua hidup, bahkan ketika kami memaknai hidup kami salah, bersungut-sungut, melawan Tuhan, marah kepada Tuhan. Tuhan, jangan biarkan kami meninggalkan-Mu karena segala hal buruk yang kami alami. Tolonglah jaga kami, sehingga kami bisa melewati semua dan pada akhirnya terang benderang bagi kami. Engkaulah yang senantiasa menyertai kami di segala situasi, bahkan situasi seburuk apapun. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam sakit, dalam pergumulan-pergumulan lain. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu dalam menjalani masa prapaskah ini, semakin memulihkan wajah kemanusiaan dan memancarkan wajah Tuhan dalam solidaritas kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk pemerintah yang melakukan proses vaksinisasi, biarlah semua prosesnya bisa berjalan lancar dari hari ke hari. Belajar dari setiap hari, mungkin juga kesiapan yang terlalu tergesa-gesa, tetapi makin hari bisa makin menjadi baik. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia. Biarlah negara-negara yang saat ini mengalami peperangan dan ketidakadilan, kekacauan, mereka yang terus berharap kepada Tuhan tetap mendapatkan kesegaran dan semangat dari Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami panjatkan dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat, bergulatlah dengan Allah, dan saksikan dalam setiap akhir pergulatan. Sebetulnya Allah itu membuat segala sesuatu buruk dalam hidup kita, atau justru Allah yang menyertai dalam situasi, termasuk situasi buruk, untuk kita merasakan kesegaran dalam hidup ini. Selamat menyaksikan dengan iman yang terus bergulat. Tahanlah, jangan sampai kita meninggalkan Allah. Betul-betul meninggalkan Allah. Jangan sampai, tahanlah hati kita. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi.